Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya kita pun masih bisa duduk bersama. Kita memohon kepada Allah Jalla Jalaluh, sebagaimana Dia mengumpulkan kita di rumahnya di sini, Dia kumpulkan kita di surganya kelak. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, yang mahasiswa sepertinya sedang ujian. Bisa dibayangkan ya, ketika belum siap masuk ruang ujian. Ujian mulai jam berapa? Jam 8, jam 7.30. Sebagian mahasiswa itu jam 7 nah, jam 7.29 masih buka catatan. Dari semangatnya dia. Kadangkala Ustadz mengumpulkan buku catatan mereka, mereka pun nggak tahu mau jawab apa nanti. Dan apabila waktu sudah habis, nampak mahasiswa-mahasiswa atau siswa-siswa yang bersungguh-sungguh biasanya keluar duluan. Artinya yang keluar duluan itu pasti yang pinter atau belum tentu? Belum tentu kan? Belum tentu. Kadang-kadang karena dia nggak bisa jawab udah keluar aja kata dia. Tapi ada yang sampai titik darah penghabisan. Sampai waktunya habis pun masih minta tambahan waktu sama Ustaz. Anda masih kejadian dulu di pesantren ya. Kita pengabdian suruh jaga anak-anak yang ujian. Jaga anak-anak yang sedang ujian. Subhanallah, waktu sudah habis, tapi ustadz yang menjaga belum turun, dan santri yang sedang mengerjakan ujian juga belum turun. Dilihatlah oleh pengawas, ternyata dua-duanya tidur. Jadi ustadznya kecapean nunggu satu anak aja, belum selesai. Nih anak mikir ya sampai tidur. Ahibati fillah, sebagian sedang liburan, dan waktu liburan itu akan habis. Sebagian masih belum selesai liburan. Tapi apa yang hendak dikata? Dia harus masuk lagi. Sebagian sedang nulis skripsi, dan ada batasan waktu yang ditetapkan. Kalau dia nggak selesai, dia di DO. Tapi kadangkala masih mungkin minta perpanjangan. Makanya sebagian mahasiswa itu skripsinya berapa tahun? Sama dengan kuliah. Iya, kalau nggak salah 4 tahun ya. 4 tahun kuliah, 4 tahun skripsi, Masya Allah. Ahibati fillah, ada yang rumahnya ngontrak, ada yang tinggal di kos-kosan. Dan kita tahu ada waktu di mana dia harus melunasi
Atau ada waktu di mana dia harus keluar. Dia mau memperpanjang kontrakannya nggak bisa. Nggak bisa, mau ditempatin sendiri sudah. Harus keluar. Dia ada yang tinggal di hotel, yang berangkat umroh ya kadang-kala, atau yang tinggal di hotel. Ada jam check out. Ketika antum nggak keluar di jam check out itu, antum akan ditelepon, ayo keluar. Kadang-kala dikeluarkan dengan paksa. Antum mengatakan, loh, ana mau bayar lagi gitu. Nggak ada. Udah dibooking orang lain. Engkau harus keluar. Ana double, nggak bisa. Engkau harus keluar. Ahibati fillah, tatkala token listrik kita habis, apa yang akan terjadi di rumah kita? Gelap. Antum akan marah sama PLN. Ini kurang ajar PLN. Kenapa antum salahkan PLN? Antum yang nggak ngisi token. Tatkala kuota kita habis, yang biasa berselancar di dunia maya, bagaimana perasaannya ketika dia WA nggak centang-centang? Apa ini seperti itu tadi? Dia hidupkan, dia matikan lagi WA-nya. Masalahnya bukan di WA, kuotanya habis. Ahibati fillah, ada banyak hal dalam kehidupan ini yang akan habis dan kita tahu konsekuensi. Ada yang masih bisa diperpanjang, ada yang harus pindah, ada yang harus di DO. Tapi kita melihat orang yang hidup bersama kita, yang tatkala waktu hidup mereka habis, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Dokter pun angkat tangan. Antum mau laporan ke presiden kita yang punya akses ke seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia, yang punya hubungan baik mungkin dengan luar negeri, dia pun nggak bisa berbuat apa-apa. Udah habis waktunya. Saya mau bayar. Dia masih punya rumah loh. Dia punya tanah luasnya 300.000 hektar. Masa dia mati? Nah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Semua kalau waktunya sudah tiba nggak bisa. Ahibati fillah, mereka pergi dan tidak pernah kembali. Digantikan oleh generasi yang selanjutnya yang juga akan pergi meninggalkan dunia ini. Kapan? Ketika waktunya habis. Hari berganti, bulan juga berganti. Tak terasa kita sudah masuk ke tahun berapa? 2024. Ya, itu kalendernya orang-orang Masehi. Kita masih berada di bulan Jumadal Akhirah. Malam 22 insyaallah. Insyaallah 68 hari lagi, kalau waktu kita masih ada, kita akan berjumpa dengan Ramadan. Tapi kita lihat bagaimana manusia kemarin merayakan pergantian tahun. Ana baca di Jakarta entah berapa puluh ton sampah. Ana lihat di alun-alun Jember. Pas pagi hari tanggal 1 itu
Sampah semuanya. Ahibati fillah. Untuk apa mereka merayakan itu? Mereka nggak sadar ya, bahwasanya dengan bergantinya tahun, waktu dia semakin sedikit. Orang kan berpikir, oh tambah. Bukan, berkurang yang ada. Sampai hari ini kita masih melihat orang-orang yang merayakan ulang tahun. Mereka bergembira dengan ulang tahun itu. Padahal ulang tahun sejatinya adalah pengurangan dari waktu hidup dia. Berkurang umur kita. Kok engkau bersyukur berkurang umur? Seharusnya engkau bersedih. Ahibati fillah. Cuma karena orang itu nggak sadar, maka dia bersenang-senang dengan berkurangnya umurnya. Kalau antum sedang ngantri makanan, biasanya di masjid ini ada Jumat antrian makanannya. Antum lihat berapa antriannya? Oh, 20 orang. Aduh, panjang banget gitu kan. Kalau antum antri ke tiang gantungan, mau digantung semua, antum ingin antriannya panjang apa pendek? Ingin panjang antum. Disinilah orang kadang-kadang nggak sadar, ketika berganti tahun, bertambah umur dia menuju ke liang lahat, semakin dekat dia dengan kubur. Karena sudah menjadi kepastian jemaah. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun. Engkau mati. Bayangkan. Allah menvonis Rasulullah SAW dengan mengatakan, innaka mayyitun. Mayyit. Wa innahum mayyitun. Itu semua mereka mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Tinggal kita nggak tahu kapan itu terjadi. Yang jelas, detik ketika berganti kita semakin dekat menuju kematian kita. Ahibati fillah, Allah menciptakan kita bukan untuk bersenang-senang di muka bumi. Terus terang, kalau kita melihat kondisi umat manusia sekarang ini, semakin mabuk dengan fasilitas-fasilitas, hiburan-hiburan, kenyamanan-kenyamanan yang dibuat. Sampai muncul istilah generasi apa? Generasi strawberry, yang nggak tahan banting. Generasi yang tidak pernah tahu nimba air di sumur. Nggak ada sekarang. Sampai di masjid-masjid pun Masya Allah, buka keran ngocok air. Kita dulu nggak ada buka keran, nimbo, baru ambil wudhu. Nimba dulu. Generasi yang tidak pernah kenal dengan yang namanya kompor sumbu. Tahu kompornya pakai sumbu jangan? Kita dulu sama orang tua kita disuruh hidupin kompornya. Ngidupin kompor itu susah. Sekarang krek, krek, kok nggak hidup? Habis gasnya. Taib, beli telepon, gak ngangkat sudah, diantar ke rumah sekarang. Allah berikan banyak kemudahan sehingga orang gak sadar kenapa engkau ada di muka bumi ini dan kenapa fulan mati. Padahal secara umur mungkin lo ana lebih tua dari fulan, kenapa fulan mati lebih dulu? Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 115, Allah mengatakan, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha
wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian itu sia-sia, hanya untuk bermain-main belaka? Antum lihat, ada orang yang bahkan lebih buruk daripada binatang ternak. Dia pikir hidup itu hanya circle yang berputar. Pagi bangun, bekerja, dapat uang dimakan, malam tidur. Mungkin dia kalau punya istri dia bikin anak, besok seperti itu, berputar seperti itu, seperti binatang. Enggak, kalian akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Binatang tidak. Iya, pada hari kiamat binatang-binatang akan dibangkitkan untuk ditegakkan keadilan buat mereka. Adalah binatang-binatang yang zalim mungkin kepada kawannya. Domba yang bertanduk, mungkin dia menanduk domba yang tidak bertanduk. Akan Allah tegakkan hisab pada hari kiamat buat mereka. Setelah itu Allah katakan kepada binatang-binatang itu, kuni turaba, udah jadi debu semua. Manusia enggak. Ada surga dan ada neraka yang menunggu dia. Kita akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, beriman dengan hari akhir jamaah, itu menjadi salah satu poin terpenting di dakwah Nabi alaihi salatu wassalam ketika di kota Mekah. Kalau antum baca juz ammah, antum akan dapatin tentang kiamat, tentang kematian. Antum baca. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Tuh, apa yang mereka sedang tanyakan? Tentang berita yang besar, kalau kita bakal dibangkitkan kembali. Nggak siap gitu loh. Orang yang tidak beriman tuh, masa kita kembali? Sampai salah satu di antara orang-orang musyrikin bawa tulang, dia ambil dari kuburan jemaah. Dia bawa tulang, dia hancur. Mayyuhyil idhama wa hiya ramim. Apa yang akan menghidupkan tulang yang sudah hancur kayak ini? Mereka nggak percaya bahwa kita punya waktu yang akan habis dan kita akan dibangkitkan kembali. Itu menjadi motivasi kuat orang beramal. Antum kenapa datang kajian? Dapat apa antum datang kajian? Capek. Antum bisa bayangin ya, mau datang ke tempat ini jalannya gelap, apalagi habis hujan, apalagi ada cerita begal. Ahsan online kajiannya. Ada pilihan. Tapi kenapa orang datang? Ada iman. Itu yang datang karena Allah Azza wa Jalla. Allah menggambarkan di dalam Al-Quran Al-Azim bagaimana manusia yang kehabisan waktu. Dia belum siap. Ya, seperti orang yang harus keluar dari rumah kontrakannya, sedangkan dia nggak punya rumah lain, nggak ada pilihan dia. Kata enggak, engkau keluar lu, aku ini belum punya rumah, nggak tahu sudah keluarkan semua barang-barang dia dari sana. Gimana perasaan dia tatkala itu? Di surat Al-Munafiqun, di akhir surat Al-Munafiq, di ayat 9 sampai ke 11. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak kalian membuat kalian lupa dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Orang kerja cari uang. Kalau bicara cari uang, selalu dia berpikir demi anak-anak. Saya merantau ya,
Ana berjumpa dengan seorang yang merantau 28 tahun di kota Madinah. Ana tanya, Pak, betah di sini Pak? Ninggalkan istri, ninggalkan anak. Kata dia, bukan betah Ustaz, butuh Ustaz. Ana kepingin anak-anak kuliah Ustaz. Antum lihat orang-orang, anak-anak ya. Maka Allah katakan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ada yang sibuk cari harta, nggak punya anak, nggak dikasih anak sama Allah, sibuk cari harta terus. Mau dibawa kemana terus? Jangan lupa dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang yang sibuk dengan harta dan anak-anaknya sampai lupa mengingat Allah, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Dalam pandangan sebagian orang, ini orang sukses, tapi Allah memberikan cap rugi. Ini orang buntung. Loh Ustaz, sukses orangnya, rumah banyak, harta berlimpah ruah, istri dan anak-anak dia Masya Allah sukses semuanya, rugi dan tidak akan hidup bahagia. Ana mau kasih bocoran sama anda. Hiburan orang sekarang sama hiburan orang 50 tahun yang lalu, lebih banyak mana? Orang sekarang. Apakah pertanda orang-orang dahulu nggak bahagia? Orang dulu bahagia, nggak perlu hiburan, nggak perlu mereka. Sampai ada seorang perempuan yang menghibur dirinya, mengatakan, kalau engkau nggak suka diajak jalan sama suamimu, engkau bersyukurlah, karena biasanya orang yang diajak jalan keluar rumah itu stres. Berarti engkau nggak pernah stres kalau nggak diajak jalan. Orang-orang dahulu apa hiburan mereka jemaah? Listrik tidak ada, malam habis isya istirahat, tapi mereka bahagia. Di sini semakin banyak hiburan pertanda orang itu nggak bahagia. Nyoba ini, diberikan semuanya. Dulu orang hiburan nonton bioskop, mungkin seminggu sekali. Sekarang tiap hari di tangannya. Terus. Dan nggak bahagia. Tadi ketika orang lalai dari mengingat Allah, pastikan orang ini minal khasirin. Pastikan. Kenapa? Allah mengatakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bahagia itu dengan mengingat Allah. Ketika sudah nggak ingat Allah, nggak ada bahagia. Lalu Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan dari rizki yang diberikan kepada kalian, yang kami berikan kepada kalian, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqul, nih ketika waktu dia habis, dia mengatakan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia mengatakan, wahai Rabbku, kalau engkau tunda umurku sedikit aja, deket aja. Kepingin apa dia? Fa asaddaq wa akum minas sholihin. Aku ingin sedekah, aku ingin jadi orang-orang soleh. Misalnya dia, rumah dia bangun, perusahaan dia dirikan, harta dia banyak di rekening, tahu-tahu dia mati. Dia ngelihat itu semua ditinggalkan sama dia, maka dia punya keinginan, ingin sedekah, dia ingin sedekah. Fa asaddaqu akum minas sholihin, ingin jadi orang soleh. Tapi apa kata Allah? Wala yuakhirallahu nafsan
Idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Enggak ada sudah. Kalau Allah sudah tetapkan, enggak mungkin ditunda. Dan Allah Maha tahu dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Ahibati fillah, Allah ceritakan tentang neraka di surat Fatir ayat 37, tentang orang-orang yang waktunya habis, kemudian dia ternyata masuk ke neraka. Allah mengatakan wahum yastarikhuna fiha, mereka teriak-teriak di neraka, memanggil Allah Azza wa Jalla, Rabbana, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami. Apa yang mereka inginkan? Akhrijna, keluarkan kami ya Allah, keluarkan kami, kembalikan ke dunia kami ya. Mereka mau ngapain? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, untuk beramal soleh ya Allah, keluarkan kami ya Allah. Tadi jemaah, ketika di dunia waktu kita habis, kita bisa minta perpanjangan. Antum nggak naik kelas, antum bisa ngulangin, bisa. Tapi ketika sudah selesai waktu antum habis, nggak ada. Mereka teriak-teriak minta dikeluarkan, ingin na'mal salihan, nggak berpikir untuk bermain-main, nggak berpikir mau jalan-jalan, nggak berpikir mau berlezat-lezatan. Yang ada na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, beramal soleh tidak seperti yang dulu kita amalkan. Apa jawab Allah Azza wa Jalla? Awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah berikan waktu kepada kalian? Waktu, umur, bukan harta, waktu. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu, nggak mensyukurinya, tidak memanfaatkannya. Dua nikmat, bukan harta. Apa? As-sihhatu wal farah, sehat dan waktu luang. Kita ini kadang-kadang sering ngeluh jemaah, maafi fulus, aduh ada fulus, maafi fulus. Antum punya uang 1 juta tapi full waktunya, nggak bisa untuk sholat duha. Sama antum nggak punya uang 1 juta tapi antum bisa sholat duha 8 rakaat. Antum milih mana? Milih mana aja? Fulus 1 juta Ustaz. Tuh, kita punya fulus 1 juta dan punya waktu sholat duha tapi nggak sholat duha. Dua nikmat, sehat dan waktu luang. Kalau sudah sakit baru jemaah, kita yang sehat nunggu apa? Yang sehat nunggu sakit, yang miskin nunggu kaya, yang kaya nunggu miskin, yang muda nunggu tua, yang hidup nunggu mati. Itu manusia. Maka ketika orang-orang teriak di neraka minta dikeluarkan, Allah mengatakan awalam nu'ammirkum, bukankah kita udah kasih waktu sama kalian, bukan uang? Enggak. Dan mereka juga nggak minta uang. Mereka tahu fasilitas diberikan sama Allah Azza wa Jalla. Mereka mau beramal soleh. Mereka butuh apa? Waktu. Mereka butuh waktu. Kata Allah, udah selesai waktunya, udah kami berikan kepada kalian. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Tapi nggak ada yang mau ngingat. Orang sibuk dengan dunia. Wa ja'akumun nadhir, dan datang kepada kalian peringatan. Ya, peringatan Allah para rasul, penerus para rasul. Kematian orang-orang itu juga peringatan.
Dan di antara makna nadhir asyai, uban. Orang itu kalau sudah beruban, ya seharusnya dia lebih tahu diri. Ketika antum bercermin, wis tuwe aku iso. Iya. Ada orang yang ubannya sampai alisnya berubah. Ja'akumun nadhir. Fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Udah rasakan itu azab. Kenapa? Allah udah kasih waktu buat kalian. Makanya kalau kita bicara lihat waktu, Allah seringkali bersumpah dengan waktu. Karena modal orang hidup itu bukan harta, tapi waktu. Allah bersumpah wadduha wal fajr wal asr wal lail. Allah bersumpah, ini waktu kita berputar, tahu-tahu malam lagi, besok pagi Allah, besok sudah Kamis, lusa ya Allah Jumat lagi, sudah terus berputar aja. Makanya kadang-kadang ada orang MC mengatakan untuk mempersingkat waktu. Di mana waktu bisa dipersingkat? Gak ada. Bisa antum 24 jadi 23, 1 jam jadi 40 menit. Gak bisa 60 menit, gak bisa. Akan jalan. Antum bisa ngambil baterainya jam, bisa. Antum ambil baterainya jam, alhamdulillah waktunya berhenti Ustaz. Jamnya yang berhenti, waktunya terus berputar. Ahibati fillah, di surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, Allah menyebutkan tentang bagaimana kondisi orang-orang kafir, orang-orang yang menzalimi dirinya ketika waktu mereka habis. Allah mengatakan hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika datang kematian kepada mereka. Ini bukan kiamat, bukan kiamat. Sebagian orang mengatakan, oh kiamat masih jauh, masih belum. Orang yang mati kiamat dia sudah terjadi. Kalau mati kiamat selesai sudah dia. Dia akan masuk ke kuburannya, diantarkan oleh keluarganya ke sana, ditinggal di sana, selesai. Dia benar-benar merasakan kesendirian di sana. Imma azab wa imma nikmat. Nih, ketika datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, apa yang mereka ucapkan? Qala rabbirji'un. Ya Allah, balikan aku ya Allah. Mau apa dia? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Aku ingin, Allah, yang gak aku kerjakan, yang aku tinggalkan, aku ingin berubah, aku ingin jadi orang baik. Mungkin? Kalla, enggak ada. Makanya sekarang kok bisa? Selama hayat masih di kandung badan, engkau bisa berubah untuk jadi lebih baik. Masih punya waktu gitu. Baliknya ada pembatas antara dunia dan alam barzakh tadi. Sampai kiamat dia akan berada di alam barzakh itu. Ahibati fillah, kita nih seringnya, apalagi sekarang dengan WA, sering dapat informasi tentang orang-orang yang waktunya habis. Fulan, anaknya fulan, bapaknya fulan, suaminya fulan, ponakannya fulan. Bas, kita dengar. Bahkan sebagian kita mensolatin jenazah itu. Datang dia mensolatin jenazah. Orang ini habis. Kita lihat bagaimana keluarganya datang juga mengantarkan ke kuburan. Kemudian kita juga ikut mengantarkan dia ke kuburan. Tapi banyak yang nggak ngambil pelajaran. Antum habis ngantarkan jenazah, mau ngantarkan jenazah sore, malamnya sholat malam nggak antum? Atau biasa aja gitu. Habis ngantar jenazah, antum sholat qobliyah ba'diyahnya semangat enggak? Habis ngantar jenazah, ngelihat orang yang waktunya habis, antum jadi rajin sodako enggak? Sebagian enggak.
Bahkan tidak ada perubahan sikap di diri dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Idza wudi'atil jinazah fahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim." Apabila jenazah diletakkan, kemudian dipikul sama laki-laki di pundak mereka, fa in kanat salihatan, kalau jenazahnya ini jenazahnya orang soleh, maka dia akan berkata, qaddimuni, qaddimuni. Dia kalau nggak mau balik ke dunia, enggak, dia mengatakan segerakan aku, cepatkan aku, cepatkan aku. Maka jenazah itu ingin dicepatkan kalau soleh. Wa in kanat ghaira salihah, kalau jenazah itu bukan orang soleh, qalat ya wailaha aina yadhhabuna biha, mau dibawa kemana aku ini, mau dibawa kemana badanku ini. Yasma'u sautaha kulla syai' illa al-insan, semua dengar suaranya jenazah ini kecuali manusia. Walau sami'ahal insan la sa'id, kalau manusia dengar jenazah ini ngomong jemaah, maka dia akan pingsan. Usaid ibn Khudair, sahabat Nabi, dia mengatakan, ma syahidtu janazatan fahaddathatni nafsi bi syai' siwa ma huwa maf'ulun bihi wa ma huwa sa'irun ilaihi. Nggak pernah aku ngantarkan jenazah kecuali yang ada dalam benakku itu dua: apa yang akan dilakukan kepada orang ini di kuburan sana, orang ini mau kemana nanti. Itu yang ada di benak sahabat ini. Jadi ketika ngantarkan jenazah, yang dia pikirkan, kira-kira orang ini diadab apa dikasih nikmat. Itu yang dalam benak dia. Sebagian kita enggak, ya sudah selesai nguburkan ditinggal, yang penting sudah selesai melaksanakan hak saudaranya. Hakul muslim alal muslimi sid, hak muslim sama muslim lainnya ada 6. Kalau mati antarkan, bas anak antarkan. Kematian itu pelajaran buat kita. Bahkan Nabi SAW nyuruh kita ziarah kubur supaya ingat dengan kematian. Karena orang kalau sudah mati, putus segala kenikmatan dia. Al-A'mash, seorang tabi'in, dia mengatakan, kunna nashhadul janaiz. Ini di masanya tabi'in, tadi di masanya sahabat, ini masanya tabi'in. Dia mengatakan, kita dulu ngantarkan jenazah ya. Fala nadri man nu'azzi, kita tidak tahu mau takziah sama siapa. Biasanya kan di kuburan itu ada keluarganya yang kita katakan ahsanallahu azab, azzamallahu ajrak, kita doakan dia ya. Kata Amas, kita ini nggak tahu mau mengucapkan bela sungkawa kepada siapa di kuburan itu. Loh, kan kelihatan. Apa katanya Amas? Lihuznil jami'. Kuburan itu semua yang ngantarkan sedih semuanya. Semuanya sedih. Sekarang kita ke kuburan yang di sana kalam-kalam urusan dunia, yang di sana ngeke-ngeke, sampai yang gali kuburan, yang nyangkul itu pun ketawa-ketawa, ayo ini itu. Itu di kuburan cuman. Sudah nggak ada nasihat lagi buat dia. Apakah mau dapat nasihat di masjid orang kayak gini? Kuburan dia lihat saudaranya habis waktunya, dan dia ketawa-ketawa, dijadikan bahan gurauan. Muhammad ibn Saleh At-Tammar, dia menceritakan tentang Safwan bin Sulaim. Safwan bin Sulaim seorang tabi'in, disebutkan oleh Imam Al-Dhahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala tentang Safwan bin Sulaim. Al-Imam Al-Thiqah Al-Hafidh Al-Faqih,
Ini seorang imam yang thiqah, hafid, dan orang faqih yang ngerti sama agama ini. Dia di Madinah. Di antara yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi, kana Safwan bin Salim atau Sulaim, ya. Safwan bin Sulaim atau Salim, ya. Dia kalau sholat malam di waktu musim dingin, sholatnya di atas loteng. Tambah kedinginan, dia lakukan itu. Wa fi shaif fi batnil bait. Kalau di musim panas di tengah-tengah rumah, kepanasan. Dia pokoknya berusaha yatayaqqad bil har wal bard, supaya dia nggak tidur. Orang kalau kedinginan akhirnya nggak tidur dia. Orang kepanasan nggak tidur. Antum merasakan di rumah. Kalau antum kedinginan sulit mau tidur. Cari selimut supaya hangat. Kalau kepanasan cari AC supaya dingin. Ini cari suasana yang menyebabkan dia nggak tidur. Thumma yaqul, kemudian dia berkata, hadzal juhdu min Safwan. Ya Allah, ini usaha dari Safwan, ya Allah. Wa anta a'lam. Engkau yang lebih tahu. Safwan ini sholat sampai bengkak kakinya, sampai urat-urat ijo dia itu kelihatan. Kemudian Imam Dahabi juga menukil dari Anas bin Iyad, qala ra'aitu Safwan, aku melihat Safwan, ngelihat Safwan. Walau qila lahu ghadan al-qiyamah, kalau dikatakan kepada Safwan besok kiamat, Safwan ini nggak bisa nambah amalan sedikit pun. Kira-kira kalau dikatakan kepada antum besok kiamat, apa yang antum akan kerjakan? Toko antum tutup, ya. Keluarga ditinggalkan, sudah anda mau sholih sudah. Ini Safwan kalau dikatakan besok kiamat, maka indahu mazid ala ma huwa alaihi minal ibadah. Nggak bisa nambah, dia sudah ibadah. Udah full semuanya untuk ibadah kepada Allah. Karena dia tahu waktu dia akan habis. Dia manfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk ibadah. Baik, kita dengarkan azan dulu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Baik, cerita Muhammad bin Saleh Tammar tentang Safwan ibn Sulaim atau Salim, ya. Ya'til Baqi fayamurru bi. Safwan ini biasa datang ke kuburan Baqi. Kan dia di Madinah. Biasa datang ke kuburan Baqi, biasa yang lewatin aku. Fattaba'tuhu dzata yaumin. Suatu hari aku ikutin Safwan. Wa qultu la anzuranna ma yasna. Aku kepingin tahu ngapain sih dia di Baqi itu. Ini ziarah kubur. Fafataha ra'sahu. Dibuka penutup kepalanya, ya. Mungkin imamahnya dia buka. Kemudian dia duduk di Baqi. Falam yazal yabki hatta rahimtu. Nangis terus Safwan sampai aku kesian. Kata Muhammad Tammar. Wa dhanantu annahu qabru ba'di ahli. Aku pikir itu kuburan salah satu kerabatnya. Maka dia nangis sedih, mungkin karena yang mati kerabatnya. Sudah. Wa marra bi maratan ukhra. Di hari yang lainnya lewat lagi nih Safwan. Fattaba'tu. Aku ikutin lagi. Faqa'ada ila jambi qabri ghairi. Sekarang aku lihat dia duduk di kuburan yang lainnya. Fa fa'ala mithla dzalik. Nangis lagi dia di situ. Bingung jadinya Muhammad bin Saleh Tammar. Kuburannya siapa? Kemarin nangis di kuburan situ, sekarang nangis di kuburan sini. Akhirnya Muhammad bin Saleh Tammar cerita kepada Muhammad ibn al-Munkadir, seorang tabi'in. Dia cerita kepada Muhammad ibn al-Munkadir. Dia mengatakan,
Wa qultu lahu innama dhanantu annahu qabru ba'di ahli. Aku pikir itu kuburan kerabatnya mungkin, kata dia. Apa kata Muhammad bin Munkadir? Kulluhum ahluhu wa ikhwatu. Semua yang di Baqi itu saudaranya dia, kerabatnya dia, semua yang di kuburan Baqi itu. Innama huwa rajulun yuharriku qalbuhu bi dzikril amwat kullama aradat lahu qaswah. Safwan ini orang yang hatinya selalu tergerak untuk mengingat orang-orang yang mati ketika ada kekerasan di hatinya, ada qaswah. Maka di antara faedah ziarah kubur, kata Nabi SAW, adalah melembutkan hati. Antum kalau urusannya sama pekerjaan aja, ngitung fulus ya, gaji orang, terus ngurusin keluarga, ngurusin anak, ngurusin istri, makan ini itu, hati bisa keras. Ziarah kubur termasuk yang melembutkan hati. Safwan melakukan itu. Thumma ja'ala Muhammad yamurru bi fayatil Baqi. Ceritanya Ibn Tammar ini, setelah dia cerita, sekarang yang lewat bukan Safwan, tapi Muhammad Ibnul Munkadir yang diceritai. Loh, kok engkau sekarang yang lewat? Gantinya Safwan. Fasallamtu alaihi dzata yaumin. Suatu hari aku ucapkan assalamualaikum kepada dia. Faqala, orang itu berkata, ama nafa'atka mau'idatu Safwan. Apa enggak berguna buat engkau nasihatnya Safwan? Engkau ngelihat Safwan melakukan itu, kenapa engkau tidak melakukan itu juga? Sebagian kita ziarah kubur, ngantarkan jenazah, dak ingat mati. Maka engkau perlu ziarah kubur. Dak harus cari kuburannya keluarga. Kan orang berpikir, ana nanti mau ziarah kuburan abah ana, kuburan ponakan ana, kuburan embah ana. Lah, nggak harus kuburan orang yang antum kenal. Semua yang dikubur di orang Islam itu saudara antum. Ziarah kubur untuk ingat mati. Kemudian ada ungkapan Al-Auza'i. Al-Auza'i rahimahullah, salah satu ulama terkenal ya. Dia berkata, jitu ila Beirut. Suatu hari aku berangkat ke Beirut, ibu kota Libanon. Urabit fiha, aku ingin murabatah di sana, menjaga perbatasan, karena kita tahu termasuk perbatasan negeri Islam sama orang-orang Salibiyin pada waktu itu adalah di Libanon sana. Falaqitu sauda. Aku ketemu dengan budak warnanya hitam. Indal maqabir, di kuburan. Faqultu laha ainal imarah, ainal imarah. Maksudnya mana kota yang banyak bangunan ini itu ya. Qalat, kata perempuan ini, anta fil imarah. Engkau sekarang berada di tempat pembangunan. Loh, kuburan kok tempat pembangunan? Kuburan tidak ada apa-apa kan. Wa in aradtal kharab fa baina yadik. Kalau engkau ingin kehancuran, lurusan di depanmu. Sahih. Antum kau lihat gedung-gedung yang dibangun, ini bakal hancur semua. Orang bangun rumah tuh, lihatlah perumahan ini, bangun rumah, bakal hancur semua. Jadi kalau bicara membangun, bangunlah kuburan antum. Ketika ada seorang khalifah yang bertanya kepada Abu Hazim di kota Madinah, salah satu khalifah dari Abbasiyah atau Umayyah, dia bertanya, malana nakrahul maut, kenapa kita kok nggak suka dengan kematian? Ya kata dia, kita nggak suka pindah dari rumah yang bagus menuju ke rumah yang hancur. Siapa yang mau? Kan orang banyak membangun dunianya, lupa membangun kuburannya dengan amal soleh. Ya dia mau pindah, ya ndak seneng jamaah. Kalau antum pindah dari rumah yang jelek, antum pindah dari rumah yang bocor ini, terus dikatakan loh, antum itu loh, rumahnya antum yang bagus itu, bismillah, lari antum ke sana.
Tapi karena kebanyakan orang tidak membangun rumah masa depan dia, jadi kalau bicara masa depan, dunia ini tidak punya masa depan. Orang bilang masa depan, nggak ada masa depan dunia ini. Allah sudah menetapkan idza samaun syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Hancur semua, nggak ada masa depan. Orang bicara future, apa masa depannya dunia ini? Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna. Ini kalau bicara masa depan bumi ini. Orang membangun masa depan 2030, 2045, 2000, nggak tahu berapa sudah. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurusa. Akan jadi debu, akan jadi tanah yang kering kerontang. Itu masa depan bumi ini. Maka jangan cerita masa depan tentang bumi ini. Kalau bicara masa depan ini kayak perempuan hitam ini. Kok kalau mau kehancuran itu, lihat tuh kota itu kehancuran. Masa depan ini, kuburan ini masa depan. Ahibati fillah, apa yang menyelamatkan kita? Agar kita tidak sampai kehabisan waktu kemudian baru ingin berubah, ingin beramal soleh. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan di antara tips agar kita selamat, min anfa'iha, yang paling bermanfaat, kata beliau, sebelum tidur engkau duduklah, bukan tidur, duduk. Kan biasanya kita ke kasur langsung tidur kan. Beliau mengatakan ayyajlisal insan, duduklah di atas kasurmu. Biasanya kita duduk ngapain? Pegang handphone, lihat. Enggak, taruh handphone, engkau duduk, bukan rebahan. Yuhasib nafsahu fiha ala ma khasirahu wa rabihahu fi yaumi. Antum lihat hari ini keuntungan antum apa, kerugian antum apa dalam urusan akhirat antum. Antum lihat hari ini aduh dak soli duha nah tadi itu. Hari ini ya Allah dak baca Quran ana wala satu halaman. Hari ini aduh zikir petang tadi kayaknya separuh ana baca. Hari ini aduh anak kayaknya ngelihat maksiat tadi. Hari ini anak kayaknya tadi ngomong dusta. Engkau lihat, duduk engkau mikir hari ini seharian. Engkau bermuhasabah. Tsumma yujaddid lahu taubatan nasuha bainahu wa bainallah. Lalu dia memperbaharui taubat, ya Allah aku mau jadi orang baik ya Allah. Aku akan tinggalkan dosa-dosaku itu. Wa ya'zim ala alla yu'awidadz dzamba idza staiqat. Dan dia berazimah, bertekad kalau besok bangun enggak akan ngulangin dosa. Kan ada orang yang besok mau ngulangin dosa, sudah niat besok ya kayaknya anak ngulangin besok lah, mungkin habis ujian insyaallah. Ada orang yang niat ngulangin, enggak, antum niat, antum nggak tahu bangun apa enggak, tapi antum niatkan kalau bangun anak nggak akan ngulangin dosa. Wa yaf'alu hadza kulla lailatin, setiap malam dia lakukan itu. Fa in mata min lailatihi mata ala taubah. Kalau dia mati malam itu, maka dia mati dalam kondisi sudah taubat. Dia mati dalam kondisi sudah taubat. Wa in istaiqada mustaqbilan lil amal. Kalau dia bangun dalam kondisi mau beramal. Niatnya sudah mau beramal soleh. Karena tidur itu seperti mati atau saudaranya mati. Makanya orang yang tidur itu nggak berasa apa-apa, nggak dengar, nggak ngelihat. Antum lihat anak kecil itu, masya Allah, anak kecil kalau anda lihat ya, dia tidur dimanapun bangunnya di atas kasur mesti. Mau tidur di mobil, mau tidur di mana, bangun kasur. Dia nggak sadar dengan apa yang terjadi. Maka ketika engkau memang dibangunkan lagi, jangan seperti orang yang mati tadi. Dia kepingin dibalikin ke dunia. Antum udah balik ke dunia. Antum bangun loh, aku si urip ternyata. Masruran bi ta'khiri ajlihi hatta yastaqbil rabbah. Dia gembira, ya Allah masih dikasih waktu aku sama Allah.
masih ada waktu buat aku untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kemarin gak kerjakan hari itu. Oh, kemarin ana gak sholat duha, hari ini ana sholat duha. Kemarin ana gak qobliyah, kayaknya zuhur itu, hari ini aku harus qobliyah. Kemarin aku Allah dapat rakaat kedua, hari ini dapat takbiratul ihram. Jadi yang kemarin antum tidak bisa lakukan, hari ini lakukan. Antum bisa kalau malamnya sudah bermuhasabah. Kalau enggak ya tetap antum tidak merasa rugi apa-apa. Oh no, alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Dosa ya biasa, semua orang berbuat dosa. Ada orang-orang kayak gitu. Walaysa fa min hadhihi taubah. Beliau kan enggak ada yang lebih bermanfaat buat hamba daripada taubat dia ini. Apalagi setelah itu antum baca zikir sebelum tidur. Dibaca zikir-zikir sebelum tidur yang diajarkan Nabi SAW. Kalau dia ketiduran, semoga dibangunkan dalam kondisi semangat untuk beribadah. Maka ahibati fillah, waktu kita tinggal sedikit. Yang umurnya sudah 40 tahun lebih harus siap-siap lagi. Yang masih muda jangan berpikir yang tua mati duluan. Antum lihat buah mangga itu nggak selalu yang tua jatuh duluan. Kadangkala masih pentil-pentil jatuh duluan. Barakallahu fiik, itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Di sini ada pertanyaan. Bagaimana kita bermuamalah dengan ayah tiri dan apakah perempuannya mahram? Dan apakah dengan keluarga perempuannya mahram? Dengan ayah tiri. Ayah tiri ini suaminya ibu. Suaminya ibu itu mahram. Kalau ini anak perempuan, tapi keluarganya, saudara-saudaranya suaminya ibu bukan mahram. Barakallahu fikum. Saya punya istri. Dia selalu disakiti oleh saudara-saudaranya. Sebagai suami, saya tidak terima istri saya selalu dibuat menangis oleh saudara-saudaranya. Karena itu saya larang istri dan anak-anak saya untuk berkunjung ke rumah mereka. Dan saya perintahkan untuk menghindar. Dan tidak menjawab panggilan mereka saat bertemu. Tidak usah direken. Kalau istri dan anak-anak saya tetap ngotot bicara dengan mereka, maka saya yang akan pergi dari rumah. Benarkah sikap dan tindakan saya ini? Yang pertama, kita tahu dengan kedudukan silaturahim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil man idza quti'at rahimuhu wasalaha." Yang disebut al-wasil, orang yang menyambung rahim. Kita kan kadang-kadang merasa, oh anak orang yang suka menyambung silaturahim saat ini. Kata Nabi SAW, orang yang disebut penyambung silaturahim bukan yang bales-balesan. Tahu bales-balesan? Dia berbuat baik, ana berbuat baik. Dia kasih hadiah, ana kasih hadiah. Dia telepon, ana telepon. Bukan itu kata Nabi SAW. Itu sudah nyambung rahimnya. Walakinnal wasil, yang dikatakan orang penyambung silaturahim itu, man idza quti'at rahimuhu wasalah. Kalau diputus rahimnya dia sambung. Maka disakiti dia sambung. Maka yang dilakukan oleh istrimu sebenarnya nggak ada masalah. Kalau dia cuma ini yang perlu dimantapkan. Kalau dikatakan suka disakiti, boleh jadi kita ini merasa orang lain nyakitin kita. Padahal kita yang nyakitin orang lain.
Maka tolong introspeksi diri. Kalau dikatakan disakiti sama mereka sampai menangis, sampaikan kepada istri. Gak usah direken. Artinya omongan mereka gak usah dimasukkan ke hati. Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Permusuhan yang terjadi dengan engkau terus berbuat baik, itu insya Allah akan berubah menjadi persahabatan yang hangat. Maka di sini yang antum harus didik istri antum, nggak apa-apa. Umpamanya hanya saja jarang-jarang ke sana kalau memang membuat masalah. Kok sampai disakiti? Apa alasannya? Dicari tahu. Maka kemudian menjaga jarak boleh tapi tidak memutuskan. Menjaga jarak boleh tapi tidak memutuskan. Apalagi anak-anak tetap ngotot bicara sama mereka. Kalau mereka mau, antum nggak usah ribut dong, dulurnya dia, artinya saudaranya dia gitu loh. Dia mungkin sabar, walaupun kadang-kala perempuan itu sabar bukan berarti nggak nangis ya, Mak. Tangisan itu bukan berarti tidak sabar. Nabi alaihissalatu wassalam menangis ketika meninggal putranya Ibrahim. Beliau mengatakan innal aina latadma, mata meneteskan air. Tapi kita tidak mengucapkan kecuali yang diridhai Allah azza wa jalla. Salah satu bentuk bakti anak ketika orang tua sudah meninggal adalah mendoakannya. Bagaimana hukumnya mendoakan orang tua yang dulu semasa hidupnya berbuat praktek kesyirikan? Beliau dulu masih kadang-kadang sholat, namun membuka praktek perdukunan, pengobatan alternatif, mengobati kesurupan dengan bantuan jin, juga memelihara keris yang dipercaya dapat mendatangkan manfaat. Bolehkah kami anak cucu mendoakan ampunan untuk orang tua yang demikian? Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Yang pertama, kita tahu kesyirikan itu ada dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Apabila syirik yang dilakukan oleh orang tua sudah mengeluarkan dia dari agama Allah, maka secara hukum ya nggak boleh didoakan. Tapi kalau masih muslim, tapi dia melakukan kesyirikan kecil, bicara jimat, orang yang punya jimat itu syirik besar, syirik kecil. Nah, bisa besar, bisa kecil. Kalau dia jimat itu hanya untuk perantara, apa bahasanya? Wasilah ya, apa katanya mereka? Iya, cuma syarat, tetaplah Ustaz, yang mendatangkan manfaat ya Allah lah, yang menolak mudarat Allah, ini cuma sarana Ustaz. Itu tidak sampai keluar dari Islam. Tapi kalau dia meyakini ini yang dapat mendatangkan manfaat dan mudarat, nah itu yang dapat mengeluarkan dia dari agama Allah azza wa jalla. Maka yang perlu dipastikan, kayak tadi umpamanya dia mengobatin kesurupan, boleh mengobatin orang kesurupan, kemasukan jin itu. Hanya saja ketika dia minta tolong sama jin di sini juga perlu diperhatikan apakah dia sampai ke tingkat kesyirikan atau enggak. Maka jangan bermudah-mudahan menghukumi orang melakukan kesyirikan. Boleh jadi kita tahu itu syirik berdasarkan hadisnya, iya, berdasarkan dalilnya. Tapi tadi apakah sudah mengeluarkan dari agama Allah atau tidak? Ada yang sampai keluar dari agama Allah, minta tolong sama jin, sampai menyembah jin, sampai dia ya sujud untuk jin tersebut umpamanya. Ada banyak dukun-dukun yang sampai memang keluar dari agama Allah azza wa jalla. Ketika seperti itu maka nggak bisa anak doakan orang tuanya yang mati di atas kesyirikan. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan terakhir. Ketika ibu istri kita meninggal dunia, apakah istri kita boleh langsung pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin suami? Ya tetap izin sama suaminya. Izin sama suaminya. Izin sama suami ini ada dua. Ada izin umum, ada izin khusus.
Izin umum ini dari awal sudah istri boleh, engkau kalau punya perlu apa ya fadol keluar, sudah nggak perlu izin aku kalau mendesak seperti itu. Ya sudah nggak perlu izin. Tapi ada izin khusus. Artinya kalau engkau mau keluar kota, engkau harus kasih tahu aku. Atau ada suami yang mengatakan engkau mau keluar rumah, ke rumah tetangga pun pamit sama engkau. Ya berarti dia harus izin sama suami. Jadi kalau bisa izin tetap para istri, dia harus izin sama suaminya, menghormati suami sebagai pemimpin buat dia, sebagai surga dan neraka dia. Barakallahu fiik. Naltaqi bikum ala khair ya jamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.